Tuhan mengajak Anda dan saya terlebih dahulu bentuk kehidupan Anda dan saya untuk menjadi panutan bagi anak-anak yang telah hidup dalam kehidupan keluarga selesai dan orang tua yang selalu berhubungan, selalu ada penuh kedekatan dengan anak-anak. Dan firman Tuhan mengajarkan dalam Yeremia 5 ayat 22-23 kita harus hidup dengan penuh sukacita, yaitu yang digambarkan di situ. Buah pertolongan saudara saya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada kebaikan, ada ketaatan, ada kesetiaan, ada kesabaran, ada kelembutan dan kepuasan diri. Dan tidak ada hukum apapun tentang hal itu. Dan itu harus mewarnai hidup kekasih anak Tuhan dimanapun Anda berada. Dan itu warna kehidupan anak saya. Buah pertemanan saudara saya akan menjadi panutan dan teladan bagi anak saudara saya. Dan itu adalah cara kita mengajar dengan jelas, nyata. Bahkan 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sama-sama siang hari ini kita akan mulai ibadah kita. Dan mari sama-sama kita mengangkat hati kita naikkan pujian, sembah. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang saudara dan saya alami. Sebab itu mari sama-sama di tempat ini naikkan pujian syukur. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan, kami mau siap diberkati melalui firman-Mu. Dan dalam hadirat-Mu Tuhan, kami terima sukacita yang baru daripada Engkau. Kami terima kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari sembah Dia. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Mari bersama dengan pujian ini dikatakan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan-Mu, sembah dan puji Tuhan-Mu, sembah dan puji Tuhan-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama umat Tuhan menaikkan suara katakan, Yesus kami puja, ku sembah sebagai Raja. Sama-sama kami menaikkan pujian Tuhan di tengah kami. Terima kasih Bapa, ditinggikan dan dipuji.
Penuhi setiap hati kami dengan kasih-Mu Tuhan siang hari ini. Pada segala apapun yang kami hadapi dan kami lewati, satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau selalu ada di dalam setiap jalan-jalan kami, dan Engkau selalu melakukan apa yang terbaik dalam hidup kami. Sebab itu sama-sama di tempat ini kami mau berseru hanya pada satu pribadi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami mau bawa setiap ucapan syukur kami bawa persembahan kami yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap diberkati lebih lagi siang hari ini, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh sama-sama saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama siang hari ini. Mari kita menaikkan pujian dan syukur, kita bersuka cita, kita memuji Tuhan. Dan mari bersama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sama angkat suara mengatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, selagi ciptakan
haleluya. Amin, haleluya. Haleluya. Bersama haleluya. Amin, haleluya. 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 Masih mau lebih lagi memuji nama Tuhan di tempat ini, amin. Kita meninggikan nama Tuhan, kita sama-sama nyatakan biar satu-satunya pribadi yang tak tertandingi. Haleluya. Sekali lagi boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Come on, yo. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu dekat. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari nyatakan, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu dekat, sungguh tak tertandingi. Haleluya. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu, satu kali lagi mari bersama dengan sungguh tak tertandingi. Come on. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, amin. Yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu dekat, sungguh tak tertandingi. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi
saudara yang terkasih, masuk di bulan yang baru, di minggu yang pertama seperti biasa, kita akan menyiapkan 2 kali persembahan. Dan mari saat ini kita akan menyiapkan setiap persembahan perpuluhan kita. Saya mengundang hambanya untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna akan hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang telah kami terima. Dan saatnya tiba kami akan memberikan persembahan perpuluhan dari apa yang sudah kami terima daripada Engkau ya Bapa. Dan ajar kami untuk memberi dengan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap persembahan yang akan diberikan untuk kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui gereja kami GB Victor's Family. Terima kasih Bapa, biar Kau yang membalaskan dengan heran luar biasa ajaib. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari sambil kita memberikan setiap persembahan, kita naikkan pujian ini bersama.
Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Tidak hentinya kami bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan, kasih, anugerah berkat-Mu sehingga pada minggu pertama bulan Juni kami kembali ada di tempat ini oleh karena kebaikan, kasih, anugerah berkat-Mu. Oh terima kasih Bapa, Engkau telah izinkan melalui bibir lidah kami naikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu kami rindu kembali Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Engkau izinkan, percayakan, keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Ia akan lakukan apa yang Kau percayakan melalui kuasa kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman bertumbuh, berakar, berbuah-buah lebat melalui hidup kami. Nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan melalui hidup kami. Kami yakini, imani, percaya pada akhirnya banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan orang-orang terhilang. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik adanya. Layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami untuk dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman, percaya. Bukan semata kami datang yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala beban, masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian yang menyertai hidup kami. Kami imani, percaya Bapa, di mana Tuhan pada akhirnya Tuhan Engkau berfirman, mari semua yang letih lesu dan berat datang padaku, karena Engkau yang memberikan kelegaan dan kelepasan dalam kehidupan kami. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati. Berbicara melalui hamba-Mu, katakan bersama, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, mestinya Pastor Fiba Afan yang ada di tempat ini melayani, tapi karena satu dan lain hal dalam usaha bisnis dan pekerjaan dia harus segera ke Semarang. Dan malam telepon, dia katakan, dia bisa panggil saya Bapak Kun, ya nama, tolong, hebat tidak bisa, karena ini saya bilang oke, nggak apa-apa, untuk pekerjaan yang lebih baik, silakan lakukan. Dan dari Semarang dia harus ke Jogja, ke apa, atau Awon Jiwa atau apa, ya, untuk juga sekalian lihat tempat untuk perkawinan anaknya, ya, yang segera akan nikah, bikinnya di Awon Jiwa apa di mana tuh, ke sana. Oke, nggak apa-apa, dan dia baru bisa pulang hari Senin, ya, pulang. Tapi pergi untuk pekerjaan yang dia pergi itu, khususnya di situ Semarang, sebab untuk itunya helikopter dan semuanya adanya di Semarang, dan ada peninjauan langsung. Wah, kok hari Minggu ya? Iya, ada karena memang kalau dari TNI setiap saat, setiap waktu diminta ya mereka harusnya, dan dia bilang oke, sedang lakukan. Jadi, tapi minggu depan jadwal saya diisi oleh dia, dan dia katakan sama teman-teman yang siapa tadi kesaksian pujian Joy Tobing dan teman-teman yang lain. Jadi sangat ramai katanya, dia bilang. Ya, dan udah confirm, oke, nggak apa-apa, saya bilang. Yang penting kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita dimanapun Anda dan saya berada, Tuhan selalu rindu memberkati saudara saya. Shalom. Shalom, luar biasa. Sekali lagi saya katakan shalom. Responnya gimana? Luar biasa. Shalom. Luar biasa. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Victorious family. Tuhan Yesus memberkati. Victorious family. Tuhan Yesus memberkati. Victorious family. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Tidak secara kebetulan, selalu saya memang mendahului dengan berkata shalom, dan Anda responi dengan apa? Luar biasa. Selalu saya materaikan, saya aminkan. Waktu Anda berkata luar biasa, biarlah terjadi dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga orang-orang yang luar biasa, siapa itu? Anda dan saya. Kenapa kita berkata luar biasa?
Karena Anda dan saya tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan dengan berkata luar biasa. Sebab waktu Anda berkata luar biasa, justru kita sedang mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara saya. Karena Tuhan yang Anda dan saya kenal di dalam Kristus Yesus, Dia bukan ada berupa gambaran patung atau berupa bentuk apapun juga, tapi Dia ada dalam kehidupan saudara saya. Di mana Dia berkata Matius 28 ayat 20c, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Bahkan firman Tuhan kan Galatia 2 ayat 20, firman Tuhan dengan tegas berkata, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi. Kata firman Tuhan, namun aku hidup tapi bukan aku lagi. Tapi siapa? Kristus yang hidup dalam hidup saudara saya. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging ini, hidup oleh kenapa? Iman. Iman kepada siapa? Kepada anak Allah yang telah diserahkan, yang telah dianugerahkan, diberikan bagi saudara saya. Oleh karena itu waktu berkata luar biasa, biarlah apa yang Anda perkatakan, Anda yang ucapkan betul-betul benar, nyata dalam wujud kenyataan sesungguhnya. Sehingga waktu ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, ada cobaan, ada ujian mewarnai hidup sosial, kita tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu dalam hal itu merasa, wah kok hidupku begini, begitu dan sebagainya. Anda usah berkata luar biasa, apapun masalah persoalan pergumulan saudara saya, yakini, imani, percaya, apa yang Anda ucapkan perkataan terjadi sesuai imanmu. Matius 9 ayat 29b, firman Tuhan kan, terima terjadi sesuai imanmu. Imannya apa? Luar biasa. Sehingga sadar atau tidak, firman Tuhan dengan apa sesuai apa yang Anda ucapkan perkataan tergenapkan dalam kehidupan saudara saya. Di mana Alkitab berkata 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang Anda saya alami, pencobaan masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah pelayanan, masalah kesehatan, apapun dia namanya pencobaan itu. Kata firman Tuhan, pencobaan yang Anda saya alami adalah pencobaan yang biasa. Kenapa biasa? Karena Anda dan saya luar biasa. Kenapa kita luar biasa? Karena kita punya Tuhan yang kita kenal dalam Kristus Yesus, yang Dia berkata, Lukas 1 ayat 37, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tapi bagi Anda dan saya berkata luar biasa, Markus 9 ayat 23b, bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Sehingga masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian mewarnai hidup saya. Kita yang luar biasa, yakini, imani, percaya, Anda dan saya akan keluar lebih daripada pemenang. Karena firman Tuhan tadi katakan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Kenapa pencobaan yang biasa? Sebab 1 Korintus 10 ayat 13b, sebab Tuhan saudara saya Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang adil, Tuhan yang menyertai hidup saudara saya, Dia ada bersama saudara saya, Dia yang saat itu yang berkata pencobaan yang biasa. Sebab di luar batas kemampuan saudara saya, Tuhan tidak inginkan Anda mengalami keterpurukan, mengalami kehancuran, mengalami kekecewaan, dan dipermalukan dan sebagainya. Firman Tuhan, yakini, imani, percaya, pasti akan tergenapkan kehidupan saudara saya. Firman Tuhan kata, Dia akan berikan jalan keluar, Dia akan berikan solusi, Dia akan berikan pintu bagi saudara saya. Untuk apa? Dapat keluar dari masalah persoalan pergumulan saudara saya. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar padamu, sehingga Anda dan saya dapat menanggungnya. Sehingga firman Tuhan digenapkan Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, segala perkara, Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam siapa? Di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus. Dan Anda dan saya ada di dalam Dia, dan Dia ada di dalam saudara saya, melalui ucapan, melalui perkataan, melalui pemikiran, melalui kehendak, melalui keinginan saudara saya, melalui iman saudara saya. Yang tadi saya katakan dalam Galatia 2 ayat 20c, firman Tuhan berkata, namun aku hidup tapi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup, dan hidup yang hidup di dalam daging, hidup oleh karena iman. Iman kepada siapa? Anak Allah, yang membuktikan Dia tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan bagi saudara saya. Dialah Tuhan yang luar biasa. Dialah Tuhan menyertai saudara saya sampai hari ini. Anda dan saya ada dalam masa pandemi apapun dia namanya. Saat ini tentu konteksnya pandemi COVID-19. Tetapi tidak hanya sampai sini, ada pandemi-pandemi yang lain. Ada badai-badai, ada masalah, ada persoalan, ada angin sakal, ada segala sesuatu bisa terjadi.
Tapi waktu Anda berjalan bersama dengan dia, dan dia ada dalam suara saya, Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah ada di pihakku, maka siapakah lawanku? Di luar batas kemampuan tadi, firman Tuhan kata 1 Korintus 10 ayat 13c, Tuhan yang setia dan adil, dia tidak memberikan Anda dan saya di luar batas kemampuan saya. Dia berikan jalan keluar, dia berikan solusi bagi saudara saya, sehingga orang akan terheran-heran dan terkagum. Anda ada masalah persoalan, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa, kita tetap akan bisa bersyukur untuk mengenapkan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, Alkitab berkata, bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu, sebab itu yang kendaki oleh Bapa di surga. Bagi kita yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Rencana Tuhan apakah membuat anak saya hancur, gagal, kecewa, putus asa, bunuh diri? Tidak. Rencana Tuhan dalam hidup setiap anak Tuhan, bagi setiap pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, yang mengikuti melalui Facebook, melalui YouTube, melalui IG Story, IG, apapun juga media yang ada, dan setiap jemaat kekasih Tuhan dimanapun Anda saat ini berada, kita semua yang ada di tempat ini, firman Tuhan katakan dengan jelas, Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada pada saudara kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, para pemirsa dimanapun Anda berada. Aku tahu rancangan Tuhan dalam hidupku. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, dia tidak pernah merancangkan malapetaka, dia tidak merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup selesai. Tapi yang Tuhan rancangkan dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam masa depan adalah rancangan yang membawa masa depan yang penuh harapan. Sehingga dalam masa pandemi Anda tidak perlu kecewa. Jalani saja bersama Tuhan. Tetap bisa bersyukur, tadi saya kali 5 ayat 18, bersyukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam masalah apapun saat ini. Bagi orang dunia mungkin masalah yang sulit, tapi anak-anak Tuhan, kita tetap bisa bersenyum, kita tetap optimis, kita tidak mengalami keterpurukan, kita tetap bisa melangkah. Saya teringat waktu Tuhan izinkan gereja ini dalam pergumulan saat itu, 15 Maret saat itu, dalam pergumulan 12 Mei saat itu waktu pindah di atas di lantai 6 dalam pergumulan yang luar biasa saat itu, ya kaget-kaget juga ya, tapi kita luar biasa, jadi tidak usah kaget dengan apapun juga. Selama Tuhan ada bersama saya, dan saya teringat pada 12 Mei saat itu dalam tahun 2019 saat itu naik ibadah, wah ada kalanya cuma 2-3 orang, ya. Apalagi kalau siang, tapi saya tetap ibadah, jalan 5 ibadah berjalan, terus berjalan dari waktu, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, sampai waktu masa pandemi saat itu juga, yang 15 Maret tahun 2020, saat itu dengar, dan 22 Maret tahun 2020, seluruh Indonesia saat itu beribadah di rumah. Kami harus mengikuti peraturan, tapi tidak berdiam diri. Dan yang belum pernah ada pengalaman, kita langsung dengan online jalan. Hanya 1 minggu pada tanggal 29 Maret dengan keterbatasan sudah mulai dengan online. Terus sampai hari ini. Dan dalam waktu relatif singkat saat itu bulan Maret, bulan Mei, kalau tidak salah Juni, sudah mulai juga dengan ibadah tatap muka. Dengan berapa? Jalan terus. Bahkan rasanya nggak ada logikanya. Sampai banyak yang bertanya, nggak ada logikanya. Tapi sampai hari ini, kalau Anda konsisten, percaya, sesuai ucapan perkataan anak saya dari dahulu, saya waktu Tuhan izinkan, katakan luar biasa. Dan saya membawa jemaat dan rekan kerja Tuhan sampai kata, kurang kata-kata yang lain, nggak ada hal-hal yang lain, harus shalom, katakan luar biasa. Tapi Tuhan tidak pernah, dia tahu persis. Sehingga waktu Anda berkata luar biasa, begitu kita mengalami masalah, kita sudah berkata luar biasa. Masalah itu menjadi kecil. Karena saat luar biasa, Yesus ada menyertai saya. Dia tidak seorang diri, Anda dan saya menjalani hidup ini. Dia ada dalam masalah persoalan saya. Sehingga Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang, bukan kemarin, bukan nanti. Kita tahu sekarang ini, dalam masalah ya bagi orang-orang dunia, bagi bahkan dunia, ini masalah yang sangat kritis. Tapi kita tahu sekarang, Allah turut bekerja sama
di dalam segala sesuatu. Ejaan lama dalam segala perkara, ejaan baru saat ini di Alkitab Anda dalam segala sesuatu. Dengan Alkitab berkata, kita tahu Allah itu bersama dalam segala sesuatu dengan tujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi Anda dan saya yang mengasihi Tuhan, yang kembali terpanggil sesuai apa? Rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak membuat Anda dan saya mengalami keterpurukan, mengalami kegagalan, mengalami kehancuran. Bahkan dengan tangan terbuka dia berkata, Matius 11 ayat 28, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang kepadaku. Bukan datang pada orang pinter, bukan datang pada banker, bukan datang Anda berpikir dia bisa menolong Anda. Pejabat tinggi negara, siapapun juga, mungkin Anda berpikir mertua Anda, besan Anda, mantu Anda, saudara Anda, orang tua Anda, anak Anda, datang berlutut kepada Tuhan. Atau Anda datang dan percaya pada Tuhan. Dengan tangan terbuka, tadi dia kata, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang kepadaku. Dia akan berikan kelegaan bagi saudara saya. Bahkan waktu Anda ada masalah, jangan sampaikan pada si A, si B, dan sebagainya. Minta tolong dan sebagainya. Datang minta tolong kepada Tuhan. Dengan tangan terbuka dia berkata, Mazmur 50 ayat 15, berseru kepada Tuhan. Waktu apa? Mengalami masalah, mengalami persoalan. Bahkan di situ ditekankan di garis bawah, berseru padaku. Waktu apa? Kesesakan. Waktu sedang mengalami tekanan, depresi, apapun juga. Anda dan saya rasanya nggak ada yang nolong lagi. Rasanya sudah nggak bisa menjalani hidup Anda dan saya. Waktu Anda dan saya berseru pada Tuhan, kata firman Tuhan, berseru padaku waktu dalam kesesakan, dia akan luputkan Anda dan saya, dan engkau akan memuliakan Tuhan. Orang lain akan memuliakan Tuhan melalui hidup Anda dan saya. Mereka lihat, tuh, Anda dan saya ada masalah dan persoalan. Anda bisa melewati masalah persoalan bermula. Karena janji firman Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi COVID-19, Mazmur 1 ayat 7 Alkitab berkata, 1000 tergeletak, 10.000 tergeletak mati sebelah kanan saudara saya. Tapi firman Tuhan kan Mazmur 1 ayat 8, Anda cukup menonton, Anda cukup melihat saja. Kenapa? Karena Tuhan yang ada bersama saudara saya. Dan segala pergumulan saudara saya, segala masalah saudara saya, segala persoalan saudara saya, Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia tadi, Filipi 4 ayat 13, yang berikan kekuatan bagi saudara saya. Anda dan saya, Tuhan berikan kekuatan. Waktu Anda sedang lemah, Anda sedang mengalami hal-hal rasanya tidak ada pertolongan, waktu Anda datang, Tuhan selalu dengan tangan terbuka untuk memberikan, ulurkan tangan untuk menolong saudara saya. Karena Dia telah berfirman, Dia telah berjanji, Dia telah bersabda, bahkan Dia telah bersumpah bagi saudara saya. Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut, sebab aku menyertai saudara saya. Itu membuat anak saya luar biasa. Jangan kamu takut sebab aku menyertai kamu, sebab aku ini Allahmu yang meneguhkan langkah kaki anak-anak Tuhan kemanapun anak saya melangkah, kemanapun anak saya pergi. Dia perintahkan malaikat Tuhan, Mazmur 1 ayat 11. Firman Tuhan kan, Dia perintahkan malaikat untuk apa? Menjaga langkah kaki kemanapun saudara saya. Menjaga supaya Anda dan saya jangan terpuruk, supaya Anda dan saya jangan terjatuh, supaya Anda dan saya jangan kecewa, jangan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada malaikat Tuhan yang menjaga, yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kalau Dia merintahkan, adakah yang bisa melarang? Adakah kuasa apapun yang dapat menahan? Alkitab berkata, Wahyu pasal 3 ayat 8. Kalau Dia telah membuka pintu, tidak ada pintu yang dapat tertutup. Kalau Dia menutup pintu, tidak ada pintu yang dapat terbuka. Sebab Dia tahu keberadaan saudara saya, Dia tahu keterbatasan saudara saya, Dia tahu kekurangan saudara saya. Selama anak saya tetap setia, janji firman Tuhan, Dia firman yang tidak pernah gagal. Ayat 42 ayat 2b, Alkitab berkata, Dia tidak pernah gagal. Itulah Tuhan yang berfirman bagi saudara saya, yang menjanjikan bagi saudara saya 41 ayat 10 tadi, jangan kamu takut sebab aku menyertai kamu, sebab aku ini Allahmu yang meneguhkan langkah kaki saudara saya, dan Dia memegang Anda dan saya dengan apa? Tangan kanan. Bukan sekedar memegang dengan tangan, apa tangan kiri, tangan kanan, ditekankan dengan tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Karena memang pada umumnya potensi yang ada terbesar di tangan kanan. Memang ada orang yang memakai tangan kiri, tapi lebih umum, lebih banyak dengan tangan kanan. Alkitab berkata Dia memegang anak saya dengan tangan kanannya. Bukan apa? Hanya memegang gitu saja untuk mejeng, tapi tidak. Dengan tujuan tertentu, Dia memegang anak saya untuk apa?
memberikan pertolongan bagi saudara saya. Karena dia tahu anak saya penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Maka harus ada pertolongan daripada Tuhan. Tapi bukan hanya menolong anak-anak saya dan sesudah itu dia biarkan, tidak. Firman Tuhan katanya memberikan pertolongan dan membawa anak saya keluar lebih daripada pemenang. Ya, Yesaya 41 ayat 10d. Itulah janji firman Tuhan bagi saudara saya. Maka kita harus menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Keluarga yang apa? Victorious family, keluarga yang diberkati. Anda dan saya sudah diberkati sampai hari ini. Ini yang saya alami. Dalam tubuh yang sehat, sudah berjalan 75 tahun, ya dalam keadaan masih sehat, masih oke saja, semangat terus, antusias, ya untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya bahkan setiap Sabtu di sini. Ini kemarin saya hanya kena dari sini, tapi sebelum selesai ada kesini dulu, mampir lihat dulu semua sampai tuntas, selalu mendoakan tempat. Kemarin untuk tempat yang baru di sana dari hari Jumat, Sabtu terus sampai selesai, sampai tadi saya bersyukur, hanya berterima kasih kepada Tuhan. Tapi selalu saya katakan untuk bereskan tempat-tempat ini semua. Teman-teman kekasih, anak-anak rekan sekerja Tuhan di sini, mereka menyelesaikan semua tepat pada waktunya. Tapi saya katakan tidak hanya cuma cukup selesai, tapi juga selalu harus didoakan. Tempat yang dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan didoakan. Kursi-kursi Tuhan yang kirimkan jiwa. Jiwa-jiwa ini datang tidak secara kebetulan. Tuhan yang mengantar, memilih. Yohanes 15 ayat 16. Dia yang panggil, dia pilih, dia antar anak-anak saya ada di tempat ini untuk beribadah di tempat ini, supaya iman anak saya bukan iman yang biasa-biasa, iman yang luar biasa. Sebab firman Tuhan Roma 10 ayat 17, iman kita timbul oleh karena pendengaran akan Kristus Yesus, yaitu firman yang hidup itu dalam hidup saudara saya. Firman itu yang menolong saudara saya. Jangan kepada siapapun juga. Oleh karena itu pegang dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Dia yang tidak pernah gagal. Firman ini, kalau Anda pegang firman, Anda tidak dikecewakan. Oleh karena itu harus pegang Yohanes 1 ayat 1, firman pada mulanya bersama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan Allah yang berikan pertolongan bagi saudara saya. Apalagi dia telah mati untuk saudara saya. Dia sangat peduli atas hidup saudara saya. Dia telah mati saat itu di kayu salib di Bukit Golgota. Sehingga dia berkata saat itu sebelum menghembuskan nafas, Elo, Elo lama sebabkan ya Allah Bapa, kenapa kau meninggalkan, kau memalingkan muka daripadaku. Tuhan mengasihi anak yang diutus, tapi Tuhan tidak pernah kompromi atas dosa, yaitu dosa saudara saya yang ditimpakan kepada Kristus Yesus melalui karya salib Kristus. Sebab firman Tuhan katakan Galatia 3 ayat 13, dia menebus saudara saya dari kutuk hukum Taurat. Dia menebus saudara dari dosa dan kutuk hukum Taurat saudara saya melalui karya salib Kristus. Dia yang menebus saudara saya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, darah Yesus yang tertumpah. Sehingga setiap kita menerima tubuh dan darah Yesus, jangan kita asal menerima begitu saja. Makan dan minum tubuh dan darah Yesus secara rutin dan tidak mempersiapkan kehidupan saudara saya, tidak menghargai. Ayo kita berkata 1 Korintus 11 ayat 28, 29, 30. Nanti pada akhirnya banyak yang lemah, banyak yang sakit, dan banyak yang mati. Oleh karena itu Anda terima tubuh dan darah Yesus. Yakini ini bukan sekedar roti, ini bukan sekedar anggur, tapi benar-benar mengingatkan. Inilah tanda materai perjanjian baru. Anda dimateraikan melalui tubuh dan darah Yesus, mengingatkan dosa Anda dan saya, kutuk Anda dan saya saat itu melalui Yesus Kristus. Sebelum dia menyerahkan nyawa, dia berkata sudah selesai. Dia sudah tebus setiap kelemahan, kekurangan, kutuk dosa saudara saya. Dia telah selesaikan melalui karya salib Kristus. Dia yang tersalib mati untuk saudara saya, supaya saudara saya dibenarkan, dikuduskan, dilayakan. Bahkan predikat saudara saya 1 Petrus 2 ayat 9 Alkitab berkata, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat kerajaan, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Tidak ada Allah lain, hanya Allah yang kita kenali dalam Kristus Yesus. Dia adalah Tuhan Juru Selamat saudara saya, dan anak saya milik kepunyaan dia sendiri. Untuk apa anak saya? Dengan satu hal tujuannya, untuk melakukan, untuk mengerjakan, untuk berbuat hal-hal yang bukan yang kecil, bukan yang biasa-biasa, hal yang besar yang Tuhan inginkan melalui hidup saudara saya, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara saya intinya. Supaya melalui hidup anak saya banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan kebenaran surga. Itu yang tersirat. Yang tersurat memang untuk melakukan hal-hal yang besar.
Sebab anak saya telah diambil dari dunia yang gelap ini. Dunia kita lihat terang benderang, tapi gelap penuh dengan dosa saat ini. Tapi anak dan saya dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Sehingga kita dapat berkata, Matius 5 ayat 37, berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Anda mengenal yang buruk dan tidak. Anda mengenal yang membuahkan dosa dan tidak. Anda yang mengenal neraka dan surga. Anda dan saya. Dan tentu pilihan Anda dan saya adalah surga. Tuhan siapkan surga bagi orang-orang mengasihi mencintai Anda dan saya. Victorious Family. Maka saya katakan, Victorious Family, Anda responi, Tuhan Yesus memberkati. Memang Victorious Family, kepedulian Tuhan adalah kehidupan rumah tangga. Bahkan mujizat pertama berbicara waktu itu di mana? Di rumah tangga. Waktu pesta perkawinan di Kana, bukan saat itu. Dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, bukan di rumah sakit, bukan di gereja, bukan di tempat-tempat KKR, bukan dimanapun juga. Justru Pak, ada saat itu tempat perkawinan. Saat itu Yesus diundang dalam Yohanes pasal 2 ayat 1, pesta perkawinan di Kana yang sudah berjalan 3 hari. Baru saat itu Yesus diundang. Dia berarti bukan ring satu. Ibu Yesus memang ada di situ. Tapi waktu Yesus diundang dan murid-muridnya datang saat itu, mereka baru teringat saat itu. Oh iya, ada yang belum, ya udah gak ada salahnya undang. Tapi waktu dia datang, mereka sedang kekurangan, sedang ingin dipermalukan. Pesta saat itu, hajatan pesta saat itu ingin dipermalukan. Mereka kehabisan anggur saat itu. Tapi waktu Yesus ada saat itu, dia belum melakukan mujizat apapun juga. Tapi Ibu Yesus katakan, mereka kekurangan. Ibu Yesus katakan, apa yang kau mau? Waktu belum tiba, dia semestinya belum melakukan kerjakan, tapi dia memberikan pengecualian saat itu, berbicara keluarga. Dan saat itu dia perintahkan kepada mereka, ambillah 6 tempayan yang ada di luar sana dan isi semua dengan air yang benar. Air berbicara firman Tuhan. Anda isi kehidupan Anda. 6 berbicara bilangan manusia. Anda dan saya telah dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti dari Kejadian sampai Wahyu, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 66 buku. Anda harus hafal, ingat dan sebagainya. Tapi apa yang Anda ketahui yang dapat Anda lakukan, kerjakan, perbuat, itu Anda sudah mengenapkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang ingin penuhi semua itu dengan air. 6 tempayan itu yang dipakai biasanya depan rumah di Timur Tengah saat itu, karena itu namanya dataran debu yang penuh pasir dan sebagainya. Ya, orang datang biasa mukanya penuh debu dan sebagainya, mereka cuci tangan, cuci kaki, dan cuci muka. Sekalipun dari rumah sudah mandi-mandi, tapi dalam perjalanan baru mereka masuk. Itu merupakan bagian kebiasaan dan menghormati yang mempunyai rumah. Kita harus bersih-bersih masuk. Saat itu ambil, isi semua dengan air dan jatuh bawah. Saat itu apa? Mujizat terjadi. Anggur yang ada di tangan Tuhan yang logika manusia mestinya yang disuguhkan selalu yang terbaik. Itu cadangan, tapi boleh manusia boleh kata itu cadangan, ya, boleh belakangan, tapi yang datang dari Tuhan selalu diberi yang terbaik. Sehingga waktu mereka menikmati, rasakan kepala pesta saat itu, dia katakan, loh ini kok yang terbaik, kenapa ini belakangan baru dikeluarkan? Udah habis dulu, mestinya itu diberikan dulu. Tapi itulah Tuhan. Kalau Anda dan saya selalu andalkan Dia, berharap pada Dia, bersandar pada Dia. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah para permisa, diberkatilah jemaat kekasih Tuhan yang mengandalkan, berharap, bersandar, percaya pada Tuhan. Dan itu Tuhan yang kulayani. Itu yang Tuhan yang kukenal. Dialah Yesus Kristus itu. Dialah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati bagi saudara saya. Dia Tuhan yang sangat peduli. Dia tidak selalu tertidur, mungkin sambil terlena untuk hal-hal tertentu sambil capek. Kata firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus 3 ayat 12. Maka Tuhan tertuju bagi Anda dan saya yang dikasihi. Muka Tuhan tertuju bagi orang-orang fasik, orang-orang jahat. Pilihan ada pada saya. Mata Tuhan tertuju untuk apa?
pada waktu anak saya harus ada pertolongan. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong hidupmu, keluargamu, kesehatannya, rumah tanggamu. Dialah Tuhan yang hidup. Itulah Tuhan yang kukenal. Dialah Tuhan yang peduli juga rumah tangga saudara saya. Oleh karena itu, jaga dengan baik rumah tangga saudara saya. Pelihara dengan baik. Sebab berkat Tuhan akan mengalir dengan heran, luar biasa, ajaib. Itu yang saya alami dalam perjalanan kehidupan. Bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memberkati. Tapi tidak pernah boleh berhenti untuk selalu ada satu persekutuan dengan Tuhan. Bagi Anda dan saya bersyukur kita tetap jam-jam tertentu kita tetap ada dalam ibadah, ada persekutuan yang indah. Sebab kita mengenangkan, saya closing di sini. Alkitab berkata, jangan kita membiasakan diri seperti orang-orang di luar sana. Ibrani 10 ayat 5. Tapi anak-anak Tuhan ditulis banget dari jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, jam 5. Ada kesempatan kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan kita lewatkan. Tolong Ibrani 10 ayat 25. Firman Tuhan katakan, jangan kita membiasakan diri seperti orang-orang di luar sana. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan orang-orang di luar sana. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah sangat amat dekat. Pilihan ada berdasar saya. Tuhan itu sudah sangat dekat. Salah satu tanda, ini tanda yang konkret, sangat konkret. Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Salah satu tanda sebelum kedatangan Yesus, Alkitab berkata, Injil harus diberitakan ke seluruh bumi, ke seluruh dunia. Ya, Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahan saat ini. Dari menit ke menit, bukan hari lagi, bukan jam lagi, bukan hari. Dari menit ke menit, di negara manapun juga, selama itu internet ada, Anda mau buka dengan bahasa mereka masing-masing. Segala bangsa yang ada di bumi ini, di dunia ini akan mendengar. Jadi seperti saat ini, Anda bisa mengikuti melalui YouTube, melalui Facebook, melalui IG. Semua tempat ibadah di Victorious Family yang tadi baru dibuka juga, ya, saya akhirnya juga respon luar biasa. Ya, enggak pernah terpikir. Ya, di ballroom ya kurang lebih ya kursi yang tersedia 130 tapi berisi jam 9, jam 11 mendekati hampir penuh juga. Nanti baru jam 5 padahal di situ baru terbuka dan hampir semua jiwa-jiwa baru. Puji Tuhan ya. Dan karena waktu sudah begitu dekat, semua di Ciputra, di Robinson, di Orchard, di Kelapa Gading, di Raden Saleh, di Hotel Pin, Gading Serpong, di Bogor, semua masing-masing ada buka, semua ibadah berjalan, semua ada dengan hamba-hamba Tuhan yang ada, dan itu semua tetap terekam kapanpun, mau besok, mau minggu depan, Anda mau lihat yang tahun lalu punya apa semua ada. Dan ini seluruh gereja dimanapun di dunia ini itu ada. Dan Injil saat ini, iblis berpikir dengan ada COVID ini orang yang bisa beribadah, justru Tuhan pakai bahkan dengan heran luar biasanya. Jadi ibadahnya tidak terbatas melalui gedung yang dibatasi tempo, tapi sudah lintas negara, lintas benua. Dan saat ini ada 24 jam. Setiap hari Anda mau buka jam berapapun ada berita-berita mengenai Yesus. Pilihan terbaik saya. Kita mau saksikan Yesus melalui hidup anak saya. Untuk nama Tuhan dipermuliakan atau tidak, dan surga serah nanti soal saya. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan bulan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Baik yang belum dapat perjamuan tadi boleh angkat tangan, rekan hamba Tuhan akan menyampaikan. Yang belum dapat saja, yang sudah para imam pemuji bantu saya angkat pujian.
Jadi minggu depan jadwal saya digantikan oleh Pastor Pibapan dengan timnya Joy Bobing dan rekan-rekan. Dia bilang mereka semua udah komplit siap untuk melayani di tempat ini. Ya, mari sampaikan teman-teman yang lain dan sama-sama diberkati oleh saksian kehidupan anak-anak kita. Melalui firman dan pujian firman yang akan dinaikkan dengan cara luar biasa. Mereka mempunyai bantu angkat pujian siapkan bantu dari ini. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal, darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapak, hamba dengan penuh keterbatasan kekurangan hambamu. Tapi Roh Kudus, apa yang kau titipkan percayakan keluar melalui bibirmu tidak hambamu. Kau sendiri yang menerjemahkan mematerakan dalam hati kami masing-masing dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui hidup kami pada akhirnya banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Dan saat ini Bapak, layakan, kuduskan, sucikan Tuhan kami untuk dapat menerima tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Kita yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih dari Yesus. Terima kasih dari Yesus. Terima kasih dari Yesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, di tangan kita masing-masing ada roti tidak beragi bagi permisa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda mungkin tidak ada roti yang tidak beragi, tapi Anda ada kue atau mungkin biskuit, atau Anda tidak ada anggur tapi Anda ada teh maupun sirup, air putih sekalipun. Tapi Roma 1 ayat 17 di orang benar hidup oleh karena iman dan kita imani. Itulah tubuh Yesus yang terpecahkan, darah Yesus tertumpah untuk orang saya, untuk pengampunan pemulihan dan kita dimateraikan menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Sementara kita bangkit berdiri, di tangan kita masing-masing ada roti tidak beragi Tuhan titipkan firman, ada baca renungkan ayat dengan baik. Saat ini saya menerima Amsal 4 ayat 23, Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Anda pelihara, jaga hati ini dengan baik. Ya. So dari situ terpancar kehidupan. Pilihan ada bersama saya. Mari kita angkat roti tinggi dari kepala kita satu dan doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak. Melalui tubuh dan darah Yesus, kami tahu, kami sadar, kami telah diampuni, dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, bahkan menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sambut Bapak. Tubuh dan darah Yesus, kami imani punya kuasa yang luar biasa. Dan inilah iman percaya kami Bapak. Melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah untuk dosa, untuk kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah juga ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, dan semua mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Semua yang indah yang datang daripada-Mu, kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, diberikan Yesus, berikan hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja.
Pada waktu malam hari ia diserahkan, yang mengambil roti itu. Sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah yang menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Maka dengan iman, terima terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus Kristus. Maka dengan iman percaya. Glory, haleluya, 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 haleluya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Apabila anak saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakit, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, saudara, famili, keluargamu yang terbaring di rumah-rumah sakit luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan rumah. Alkitab berkata, doa orang benar apabila dengan yakin sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Letakkan kembali tangan kirimu di mana sakit penyakit yang anak saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya. Waktu anak meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus yang saat ini dia berfirman, oleh kena belur-belurku seorang saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima terjadi sesuai iman. Permisa dimanapun Anda berada, Tuhan yang sama ada di tempat ini, menjamah jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang sama juga saat ini menjamah setiap permisa dimanapun yang rindu menerima pemulihan, pengampunan, kesembuhan, mujizat, berkat. Dia Tuhan yang hidup, menyertai hidup setiap permisa dimanapun Anda berada. Dalam nama Yesus. Anda datang dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak, masa depan studi anak cucu selesai, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan selesai. Bagi Allah tidak perkara mustahil. Letakkan tangan kirimu di dada. Imani percaya, tangan meletakkan tanganmu itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, masa depanmu. Dialah Yesus Kristus, Tuhan yang sangat peduli atas kehidupan saudara saya. Ya, Tuhan yang hidup menyertai hidup saudara saya. Dan mari kita mengangkat cawan tinggi dari kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat cawan tinggi dari kepala. Kami tahu canlah darah Yesus yang mensucikan, menguduskan, melayakan kebenaran kami, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan kami percaya melalui cawan ini kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, dan Kau telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa untuk dosa saudara saya. Oleh karena itu dengan iman kembali matikan kelemahan dan dosa saya bersama Kristus melalui karya salib Kristus, sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup saya, tapi kuasa salib nyata dalam hidup saya. Dan Yesus yang sama yang telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa, dan anak saya mati bersama Yesus dengan iman. Dia juga bangkit supaya kita bangkit dari dosa, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan. Dan Yesus yang sama telah bangkit, telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga, untuk menjadi perantara pembela saudara saya. Roma 8 ayat 34 menjadi perantara saudara saya. Roma 8 ayat 26 menjadi pendoa syafaat saudara saya. Yohanes 17 ayat 21-23. Dan Yesus yang sama sedang menyediakan tempat yang terbaik, surga sedang menanti saudara saya. Yohanes 14 ayat 2. Bukankah cawanlah darah Yesus, minum dengan iman, terima terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus Kristus, minum dengan iman percaya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita masing-masing bersyukur dan terima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni, dan diberkati dengan heran luar biasa saja. Terima kasih Bapa. Dengan apa dapat kami balas kebaikan, kasih, anugerah berkat-Mu? Kami tidak pernah sanggup mampu membalas sekalipun juga. Tapi satu perkara dapat kami lakukan, kerjakan, berbuat dalam pertolongan kasih anugerah Bapa di surga, yang berhidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami,
pekerjaan kami, kesaksian kehidupan perilaku kami, hidup yang kudus dan berkenan. Biarlah itu merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati. Sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.